Kamu tahu nggak, hari raya tahun kemarin itu kan ada dua ya, Oh iya. Muhammadiyah terus dijalin sama NU. Oh iya. Aku kan pernah bingung, soalnya ayahnya aku itu suruh batalin di hari pertama. Padahal itu hari rayanya Muhammadiyah. Itu gimana ya? Jadi aku pernah hari raya 2 kali. Itu maksudnya hukumnya gimana ya? Apa aku memiliki hutang? Aku juga bingung sih. Jadi gimana kalau kita tanya Ustadz aja? Emang boleh sedua itu? Ayo kita tanya Ustadz. Ayo. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya soal puasa tahun kemarin itu kan ada dua dan itu berjaraknya dekat. Dari pesantren ayahnya saya itu sudah hari raya, sedangkan itu katanya hari raya Muhammadiyah. Dan saya merayakan hari raya 2 kali. Itu saya harus mengkode puasa kemarin apa tidak Ustadz? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pertama mungkin perlu saya jelaskan dulu hadis dari sahabat Abu Hurairah. Sebenarnya hadis yang mirip dengan yang akan saya sampaikan ini ada beberapa riwayat. Cuman saya bawakan satu saja, yaitu Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa in ghumiya alaikum fa akmilul adada, yang artinya kalau kalian itu akan berpuasa di bulan Ramadan, masuk tanggal 1 bulan Ramadan, itu karena kalian melihat ru'yah atau hilal, melihat bulan, ada bulan. Dan kalian nanti kalau ingin berlebaran menentukan tanggal 1 Syawal itu juga karena melihat bulan. Nah, kalau nggak ngelihat baru fa'akmilul adada, sempurnakan jadi 30 hari puasanya, maka hari ke-31 itu masuk tanggal 1 Syawal. Kalau kita tidak melihat seperti kita, karena mungkin kondisi atau lokasi rumah kita, maka boleh kita percaya kepada orang lain yang menurut kita bisa dipercaya. Bahkan Rasulullah dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah ketika tidak melihat bulan, kemudian beliau berpuasa menggenapkan 30, nah, di siang hari, di pagi hari, kemudian ada informan, ada seseorang yang ngasih tahu kalau dia semalam melihat bulan. Kemudian Rasulullah mengatakan untuk batalkan puasanya. Nah, berhubung waktu sholat idnya sudah keluar, maka Rasulullah melakukan sholat idnya di esok harinya. Artinya, kita belajar dari kisah ini, Rasulullah saja yang seperti Rasul itu mau mempercayai ya kabar dari yang lainnya. Jadi kalau kita, seperti kita, kadang kan kita nggak ngelihat, maka kita menunggu ada informasi dari orang lain, bisa dari televisi, dari pemerintah kita, atau dari guru kita. Yang jadi pertanyaan tadi, andai seperti kemarin, saya ingin menggenapkan 30, ternyata kata ayah saya, ya di pondok beliau, dari instruksi guru-guru beliau, ya sudah membatalkan puasa, artinya besok hari ke-30 ya, itu sudah masuk lebaran Idul Fitri. Gimana saya? Ya pertama, kita percaya saja, karena kan juga mungkin Wafia ya, Taufika kan tidak ngelihat juga. Nah, jadi karena saya juga tidak ngelihat sih Ustadz, lantas kenapa tidak percaya dengan orang tua? Atau kalau orang tua ada kabar dari gurunya, ya mungkin dari pemerintah. Kalau ada dari dua-duanya, ya boleh kita pilih, karena dua-duanya kita yakin sama-sama memiliki ilmunya sendiri. Paham ya? Jadi kita boleh. Nah, kemudian berkaitan seandainya saya ngikutin orang tua saya, akhirnya ganjil. Apakah saya punya hutang? Enggak. Nah, karena ya kita yakinnya ikut orang tua kita yakin dari gurunya, ya sudah melihat bulan, artinya cukup ganjil. Enggak fa'akmilul adada sesuai hadis Nabi, enggak kita sempurnakan 30, karena ada ru'yah, ada yang melihat. Oke, kemudian saya lanjutkan sedikit tadi berkaitan dengan kalau sholat Idul Fitri kayak kemarin, akhirnya ada yang 2 kali, ada yang 2 kali. Maka apa hukumnya sholat Idul Fitri 2 kali? Tidak boleh. Karena nggak ada pensyariatan sholat Idul Fitri atau Idul Adha 2 kali, sekarang sholat, besok sholat. Jadi nggak boleh. Nggak sah, yang kedua itu dianggap tidak sah. Ya. Cuman kalau ada alasan tertentu, ya, ini saya dapatkan di dalam kitab Al-Ilmun Mansur fi Itsbati Suhur karya Al-Qadi Taqiyuddin As-Subki, Imam Taqiyuddin As-Subki. Dalam kitab beliau tadi itu beliau mengatakan ya, kalau kita tidak boleh sholat id 2 kali, itu yang kita percaya. Andai terpaksa, loh, kok bisa terpaksa? Ya kayak tadi contoh Wafia membatalkan puasa karena perintah orang tua dari gurunya. Ternyata masyarakatnya Wafia itu ikutnya besok. Sekarang di masjid-masjid nggak ada yang sholat, Wafia sholat sendiri ya di rumah. Besok tetap sholat lagi karena takut orang-orang mengira, loh ini kok nggak sholat. Nah, untuk menghilangkan fitnah dari masyarakat, atau seumpama ada seorang tokoh, dia
yakin kalau puasanya sekarang terakhir, besok dia berlebaran, tapi masyarakatnya tidak ngikutin pemerintah, tidak masalah. Nah, bagaimana posisi dia yang besok harus menjadi imam, padahal dia yakin sekarang dan sudah sholat bersama keluarga? Apakah boleh dia besok jadi imam lagi? Maka kalau kita merujuk kepada kitab tadi, ya Al-Ilmul Mansur itu karangannya Imam Taqiyuddin As-Subki, di situ dikatakan boleh, tapi tetap boleh sholatnya bukan Idul Fitri lagi. Niatnya tetap mungkin sholat sunnah mutlak atau sholat duha atau lainnya. Ya. Karena kan boleh-boleh saja mereka bermakmum dengan kita dalam hukum Imam Syafi'i. Lantas meninggalkan sisa pertanyaan, bagaimana Ustaz dengan takbirnya? Kan ada sunnah takbirnya 7 kali, kemudian ya, 5 kali. Maka beliau juga di kitab itu dengan sangat sharih atau jelas mengatakan kalau ya hukum takbirnya itu juga tidak membatalkan sholat, dan itu tidak dilarang. Andai kata kalian sholat mutlak sunnah pun kalian takbir 7 kali ya tidak masalah. Nah, artinya ada tujuan tadi, karena ingin menghindari fitnah dari masyarakat atau kita terpaksa harus jadi imam. Ya. Nah, karena kita sudah diminta jadi imam dan kita menyanggupi ya ustadz atau kiai tersebut, maka ya terpaksa beliau. Tapi kalau tidak ada sebab, tidak alasan, maka dilarang dan sholatnya tidak sah. Mungkin seperti itu jawabannya. Ya, terima kasih ya Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.